Oke, hari ini kita bakal bongkar fakta-fakta paling aneh, paling unik dari awal mula dunia digital. Saya jamin, setelah ini, cara Anda ngelihat smartphone atau laptop nggak akan pernah sama lagi. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh sebentar. Dunia tanpa Instagram, tanpa Netflix, tanpa bisa nge-google pas lagi penasaran sama sesuatu. Susah kan? Nah, beberapa menit ke depan, kita bakal lompat ke masa lalu, ke zaman di mana semua itu cuma ada di angan-angan. Perjalanan kita mulai dari sini, dari koneksi dan komputer pertama. Dan percaya deh, awal mulanya itu jauh banget dari kata mulus dan canggih. Nah, ini fakta pertama yang harus kita tahu. Internet itu awalnya bukan buat kita-kita loh. Internet lahir dengan nama ARPANET, sebuah proyek militer Amerika yang dirancang biar komunikasi tetap jalan kalau misalnya terjadi perang. Jadi, ya, tujuannya bukan buat sharing video kucing lucu. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Momen yang super bersejarah, pengiriman pesan internet untuk pertama kalinya, ternyata gagal total. Beneran gagal. Lihat deh perbedaannya. Rencananya itu simple, cuma mau ngirim kata login. Tapi apa yang terjadi? Sistemnya langsung crash setelah huruf kedua. Jadi pesan internet pertama dalam sejarah umat manusia itu cuma low. Hehe, awal yang sederhana banget ya untuk jaringan raksasa yang kita pakai sekarang. Oke, sekarang kita loncat kira-kira 2 dekade setelah pesan LO yang gagal tadi. Akhirnya, website pertama di dunia lahir. Diciptain sama seorang ilmuwan jenius bernama Tim Berners-Lee. Jangan bayangin ada desain keren, gambar, apalagi video ya. Website pertama di dunia itu super duper simple. Cuma tulisan hitam di layar putih. Isinya cuma ngejelasin apa itu World Wide Web. Ide yang sederhana banget, tapi dampaknya mengubah peradaban kita. Sekarang, kita geser sedikit ke perangkat kerasnya. Kalau menurut Anda laptop zaman sekarang itu udah tipis, coba deh kita intip nenek moyangnya. Komputer-komputer pertama itu ukurannya bener-bener segede gaban. Yep, Anda nggak salah baca. Salah satu komputer IBM pertama itu beratnya lebih dari 1 ton. Itu lebih berat dari mobil sedan kecil. Kebayang nggak? Perbandingan ini benar-benar nunjukin betapa gilanya lompatan teknologi kita. Perangkat yang ada di saku Anda sekarang, smartphone Anda itu, punya kekuatan komputasi yang jauh lebih dahsyat daripada monster seberat 1 ton itu. Luar biasa kan? Oke, selanjutnya kita bakal kepoin gimana raksasa-raksasa teknologi yang kita kenal sekarang ini memulai debutnya. Dan ternyata, nama dan logo mereka itu, wah, beda banget dari yang kita tahu. Coba tebak deh, kalau saya sebut Apple, logo apa yang langsung muncul di kepala Anda? Pasti si Apple yang udah kegigit itu kan? Nah, ternyata itu bukan logo pertama mereka sama sekali. Ini dia logo aslinya, sebuah gambar yang super detail, yang nunjukin Isaac Newton lagi duduk di bawah pohon apel. Jauh banget kan dari desain minimalis yang kita kenal sekarang? Untungnya, mereka cepat sadar kalau desain yang serumit ini nggak bakal efektif. Siap buat kejutan berikutnya? Google. Nama yang sekarang udah jadi kata kerja ini, ternyata hampir aja punya nama yang aneh banget. Beneran, nama aslinya adalah Backrub. Kenapa? Soalnya sistem mereka itu menganalisis backlinks di internet. Masuk akal sih, tapi kebayang nggak sih Backrub? Untung banget mereka ganti nama. Coba bayangin kalau nggak, hari ini mungkin kita bakal ngomong, bentar-bentar saya backrub dulu ya. Kedengarannya aneh banget kan? Ini jadi bukti betapa pentingnya sebuah nama. Jadi, setelah dengar semua fakta unik ini, apa sih pelajarannya? Apa benang merah yang bisa kita tarik dari semua kisah-kisah awal yang berantakan ini? Intinya tuh gini, semua teknologi hebat yang kita nikmati hari ini nggak lahir dalam kondisi sempurna. Semuanya justru berawal dari pesan lo yang gagal, dari logo yang rumit, dan dari nama yang kedengarannya konyol. Polanya tuh selalu sama. Dimulai dari sebuah percobaan sederhana, terus pasti ada kegagalan, lalu mereka belajar dari kegagalan itu, coba lagi, sampai akhirnya, boom! Ide itu mengubah dunia. Sejarah digital terus-terusan membuktikan proses ini. Jadi, pertanyaan terakhir bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang masa depan Anda. Ide kecil yang mungkin Anda punya sekarang, kalau dikasih kesempatan untuk tumbuh dan melewati kegagalan, siapa tahu bisa jadi hal besar berikutnya. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda ciptakan?